Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja riza, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita punya panduan hidup dan kita bukan hanya sekedar mendapatkan panduan di dunia, tapi juga kita akan mendapatkan balasan atas perbuatan kita yang baik dan patuh kepada Allah di dunia dengan surga yang abadi di akhirat sana. Dan Alhamdulillah kita sudah muslim dan sekarang kita duduk untuk memperdalam Islam itu dengan tujuan tentunya agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan insyaallah pada buku kita 66 amalan pembuka pintu surga dan sering kami ingatkan bahwasanya hal yang terbaik dan tertinggi dari target seorang muslim adalah dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu adalah tempat abadi, kepemilikan abadi. Semua yang akan didapatkan nanti di sana dari istana, dayang-dayang dan apapun fasilitasnya, semua itu memang abadi. Karena Allah selalu hubungkan kata-kata surga dengan khalidina fiha, kekal selamanya di sana. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi letih, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Dan itu ada bahasan sendiri tentang masalah surga dan neraka, tidak kita bahas pada kesempatan ini. Namun dia adalah tempat yang sangat menyenangkan dan memang pasti ada. Dan surga sudah ada sebagaimana neraka ada sebelum kita manusia diciptakan. Baik, kita masuk ke amalan-amalan yang akan dikerjakan. Masih berhubungan dengan masalah sholat sunnah, sholat fardu dan sholat sunnah. Di poin atau di bahasan yang ke-11 dari 66 itu, kita sudah bahas tentang sholat 5 waktu, berikut keutamaannya, dan bagaimana kita meraih kehusyuan dan sempurna pahala. Lalu kita juga sudah membahas sholat subuh dan sholat asar di poin B. Dan kita akan masuk sekarang insya Allah di poin C dan beberapa poin ke depan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Di poin C ini adalah sholat-sholat sunnah rawatib. Dan yang dimaksud dengan rawatib adalah yang mendampingi sholat wajib. Yang mendampingi sholat wajib. Kita sudah tahu ada qobliyah, ada ba'diyah. Semua ini dikenal dengan sholat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah ini penting sekali untuk dijaga. Kembali kami ingatkan bahwasanya yang perlu difahami dari istilah sunnah ya, yang didefinisikan oleh para ulama fikih adalah mengerjakan mendapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Nah, banyak orang memegangi potongan terakhir dari definisi ini. Mereka selalu tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah karena pertimbangannya adalah kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Namun mereka tidak ambil potongan awalnya, yaitu kalau mengerjakan dapat pahala. Kenapa kita selalu digoda oleh syaitan dan berpegang pada akhir definisi ini? Jadi seakan-akan sudahlah saya kalau tidak puasa sunnah, sholat sunnah, zikir, baca Quran, misal, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang hukumnya sunnah secara hukum fikih, maka saya tidak berdosa. Itu saja yang selalu jadi prinsip sehingga tidak pernah dikerjakan. Bahkan bertahun-tahun berlalu kita selalu mengabaikan karena mengambil potongan terakhir dari definisi sunnah itu. Padahal sebenarnya potongan definisi awal yang lebih penting, yaitu mengerjakannya mendapatkan pahala. Kenapa kita tidak pegangi ini? Kenapa kita tidak mengejar pahalanya sholat sunnah, pahalanya zikir, pahalanya puasa sunnah, pahalanya baca Quran, yang itu lebih besar daripada kita ya mengambil potongan, kalau saya tidak kerjakan saya tidak dosa. Mirip kalau orang kerja di kantor misalnya diberikan opsi. Kalau Anda kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai tambahan atau lemburan, nanti akan dapat bonus begini dan begitu. Maka banyak orang bilang, itu kan cuma itu kan cuma lemburan, ya terserah saya mau kerja atau tidak. Akhirnya dia hanya menerima gaji pas-pasan setiap bulan. Dibandingkan dengan orang yang sedikit meluangkan waktu untuk lembur, lalu kemudian dia dapat tambahan akhir bulan. Bahkan berapa banyak uang lemburan atau bonus itu jauh lebih besar daripada gaji seseorang. Ada perusahaan di Amerika itu bisa memberikan sampai 2-3 kali lipat dari gaji pegawainya hanya dari bonus saja. Karena dia membuka peluang untuk lemburan misalnya.
maka banyak pegawainya berlumba-lumba untuk mengejar hal tersebut. Nah ini sebenarnya rasionalnya saja. Harusnya kita berpikir dan merenungi Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, nanti di hari kiamat kita kalau terima amal kita itu sifatnya akumulatif. Sifatnya akumulasi ya, digabung semua. Jadi bukan seperti kita sekarang sholat duhur ini maka sholat duhur ini sendiri, tidak. Semua sholat duhur yang pernah kita kerjakan, semua sholat asar yang pernah kita kerjakan, semua sholat maghrib, isya dan subuh yang pernah kita kerjakan. Haji yang kita kerjakan semua haji yang sifatnya akumulatif atau umroh, zikir, baca Quran dan semuanya sifatnya akumulasi. Jadi beda sekali antara si A sama si B. Si A yang selama 10 tahun terus puasa sunnah dan zikir, sholat sunnah, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, wudhu, sholat taubat, segala macam sholat sunnah dikerjakan. Dengan si B yang hanya sholat wajib saja. Pasti akan beda sekali derajatnya nanti di surga. Dan dalam banyak hadis disebutkan, diantaranya disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Al-Mundhiri, dan ini dinukil dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Tentang masalah, ini buku pernah saya bacakan pada pertemuan yang lalu ya. Tapi waktu yang lalu saya bacakan tentang masalah bab sholat. Di bab jihadnya, itu Nabi SAW pernah menjelaskan, kalau seseorang melepaskan anak panahnya di medan perang dan kena musuh, maka dia satu anak panah akan diberikan untuk dia 1 derajat di surga. Maka ada seorang sahabat yang menukir riwayat mengatakan pada hari saya ikut berperang bersama Nabi SAW, saya sempat melepaskan 16 anak panah kena sasaran. Artinya dia punya 16 derajat di surga. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apa sih memahami derajat di surga itu? Maka kata Nabi SAW, bukan seperti menghitung anak tangga pintu atau rumah orang tuamu. Jadi bukan seperti tangga-tangga kita. Ya, karena tangga ini mudah sekali untuk dijangkau dan jaraknya pendek-pendek gitu. Kata Nabi SAW, derajat di surga antara satu derajat dengan derajat yang lainnya adalah 100 tahun. 100 tahun jaraknya. Jadi kalau misalnya ada orang akumulasi sudah 10 tahun puasa sunnah, 10 tahun sedekah, 10 tahun baca Quran, mana bisa disamakan dengan si B yang tidak mengerjakan itu. Sementara dia satu kebaikan saja, 1 derajat saja di surga itu sudah jaraknya 100 tahun. Artinya kalau kita berbeda dengan orang yang sudah berzikir atau baca Quran ini misal 100 derajat saja. Maka dikali 100 tahun. Itu kan besar sekali. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita tinggal di satu lokasi, jarak antara kita dengan sahabat kita itu 100 tahun perjalanan. Itu gak masuk akal. Kalau sekarang dengan pesawat saja, yang paling jauh misalnya kita dari sini ke Amerika atau ke Kanada atau Amerika Latin misalnya. Mungkin kita bisa maksimal 24 jam lah mungkin sama transit-transitnya. Nah, itu jarak terjauh. Tapi kalau ini, itu sudah kita letih sekali ya. Untuk melakukan perjalanan ini. Karena kita tiba di sana mesti adaptasi waktu, cuaca dan segala macam. Belum lagi karena 24 jam walaupun tidur di bisnis kelas pesawat tetap aja letih. Dan perjalanan jauh gitu. Maka bagaimana kalau jaraknya 100 tahun? Nah perbedaan derajat ini yang perlu kita fahami. Dan akumulasi pahala ini yang perlu kita fahami. Jangan pernah luputkan kesempatan ibadah itu yang sudah ada di depan mata. Terlebih lagi kesempatannya tidak bisa terulang. Contoh misalnya tadi waktu duha. Kita sudah tahu hadis Nabi SAW di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Ya, dia harus sedekah setiap hari untuk menyelamatkan sendi-sendi tersebut. Dan 2 rakaat sholat duha menyelesaikan sedekah 360 sendi. Misal ada orang baru tahu hadis ini sekarang. Atau dia pernah dengar tapi baru sekarang dia sadar, oh harusnya saya sholat duha ya. Dia gak bisa lagi kembali ke waktu duha tadi. Walaupun dia nangis darah, minta ya Allah tolong kembalikan karena saya ingin buku amal saya hari ini, tanggal ini dicatat ada sholat duhanya. Gak bisa. Sekali luput maka gak bisa lagi dikejar. Ini nanti yang membedakan derajat seseorang di surga. Kalau dosa, kita buat dosa misalnya 50 tahun, 30 tahun kita buat dosa. Kita taubat. Di hari pertama tahun 51 atau hari pertama di tahun 31 misalnya dari kita berdosa, maka dibersihkan semua kesalahannya. Kalau dosa nggak ada masalah, masih bisa dimaafkan. Tapi amal saleh nggak bisa lagi. Makanya sebagian salaf berkata, perhatikanlah baik-baik ibadahmu dengan Tuhanmu karena ada ibadah yang tidak diterima oleh Allah kecuali dikerjakan di malam hari. Seperti tahajud misalnya. Dan ada ibadah yang tidak diterima oleh Allah kecuali dikerjakan di siang hari. Tidak bisa kita kerjakan misalnya qobliyah duhur atau duha di waktu malam. Maka sekali luput selamanya. Oleh karena itu harus dipegangi baik-baik. Ya. Seorang ulama bernama Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Orang ini sangat terkenal soleh banget. Dia karena tahu poin apa yang baru kita sampaikan tadi.
Kalau sekali luput amal soleh itu susah untuk dikembali lagi, gitu kan. Kayak tadi malam tidak tahajud, sudah nggak bisa, biar kita nangis darah nggak bisa kembali. Tadi duha misalnya, atau tadi misalnya subuh, sholat on time, lalu kita kebablasan tidur, itu nggak bisa lagi kita perbaikin. Maka beliau berpegang pada prinsip itu. Beliau berkata tentang dirinya, saya selama 40 tahun belum pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Imam Allah Akbar, saya juga Allah Akbar di belakangnya. Itu 40 tahun. Saking tidak maunya ketinggalan gitu ya. Karena beliau tahu satu kali ketinggalan sholat tidak bisa lagi diperbaikin. Walaupun dia dapat pahalanya, misalnya kita punya alasan, anggaplah kita ketiduran, macet, oke lah. Tapi alasan itu nanti di hari kiamat Allah terima nih. Oke, saya terima sholatmu, tapi pahalamu nggak bisa sama dengan si fulan yang sholat tepat waktu. Nggak bisa. Gitu kan? Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Dan orang yang memperhatikan kesibukan mengerjakan amal soleh itu akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama. Misal orang yang biasa sholat sunnah, sholat wajibnya akan terjaga. Orang yang biasa puasa sunnah, puasa Ramadannya akan terjaga. Orang biasa sedekah, maka zakatnya terjaga misalnya. Orang yang sudah rutin umroh, hajinya jadi mudah buat dia. Maka amal-amal yang seperti ini perlu dijadikan perhatian khusus. Kita duduk kajian seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tinggalkan keluarga dan pekerjaan saya. Bapak Ibu juga meluangkan waktu untuk menghadiri ini. Bukan hanya sekedar kita meramaikan majelis. Sayang sekali gitu. Enggak dibutuhkan kok perkataan mengatakan oh pengajian bagus, kajian bagus, tempatnya nyaman. Itu pernak-perniknya. Yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu membawa perubahan. Kita merubah jadi lebih baik dari sebelumnya, itu yang benar. Kalau Bapak Ibu rasakan itu setiap bubar dari satu kajian, berarti kajian itu berpenuh dengan keberkahan. Allah SWT berkahi. Sehingga kita lebih termotivasi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kenapa gunanya kita hadir dalam majelis ilmu 10 tahun, 15 tahun, majelis taklim selalu hadir, tapi nggak berubah. Begitu-begitu aja terus ibadahnya. Nggak bertambah hafalan Qur'annya, nggak terjaga baik zikir pagi petangnya, ibadah-ibadah sunnah semua dibengkalaikan. Atau yang dia kerja kapan dia mood, sayang sekali gitu ya. Karena efeknya tidak ada berarti. Efeknya kecil sekali. Sementara orang kalau ikhlas hadir dalam majelis ilmu itu harusnya berefek. Harusnya berefek. Jadi kalau Bapak Ibu menghadiri majelis ilmu belum berefek, maka perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Perbanyak juga keikhlasan. Coba muhasabah tentang keikhlasan kita hadir dalam belajar itu. Kalau kita melakukan sesuatu pasti akan ada keberkahannya. Nah, salah satu yang perlu kita pikirkan sekarang, mungkin ada yang baca judul ini, sholat-sholat sunnah rawatib. Saya sudah tahu. Pertanyaan sederhana, kalau sudah tahu, sudah diamalkan belum? Sudah Ustaz. Oke, yang kedua, sudah konsisten belum? Konsisten yang penting, istiqomah ya. Untuk menjadi juara di sekolah, itu nggak sulit. Tapi konsisten menjadi juara satu terus ini yang sulit. Istiqomahnya itu ya. Hadir majelis ilmu nggak sulit. Tapi konsisten selalu hadir, itu yang sulit. Maka prestasi yang tertinggi adalah kalau orang bisa konsisten. Itu. Konsisten puasa Senin Kamis, konsisten zikir pagi petang, konsisten sholat-sholat tepat waktu, puasanya dan segala macam lah, sedekahnya dan seterusnya. Nah ini yang konsisten. Makanya kata Nabi SAW, sungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin, konsisten walaupun dia sedikit. Misal orang rutin bersedekah setiap hari 100 ribu, jauh lebih baik, atau 50 ribu, atau 10 ribu, jauh lebih baik dibandingkan orang setahun sekali 1 juta dia transfer misalnya, atau dia sedekah. Karena konsisten itu penting, ya, menjaga konsisten. Dan ingatlah, saya ulangi lagi, ibadah kita ini nanti ditimbangan amal sifatnya akumulatif, ya, diakumulasikan. Sekali luput ibadah dari kita dan kita sengaja meninggalkannya, udah selesai, nggak bisa lagi. Mau diperbaikin pun nggak bisa. Ya. Saya pernah jelaskan tidak ada namanya qadha sholat, ya, dalam Islam. Ada banyak orang menyebarkan, oh qadha aja kalau selama ini nggak sholat wajib 20 tahun misalnya, sekarang taubat nih baru ikut pengajian, boleh sholat yang 20 tahun itu dicicil. Nggak ada dalil sama sekali masalah ini. Nggak ada sama sekali dalilnya gitu ya. Jangan tertipu dengan ini karena tidak ada. Yang ada justru riwayat yang sahih, waktu ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah mengatakan, kenapa kami diperintahkan mengqadha puasa sementara kami tidak diperintahkan qadha sholat? Kata Aisyah, begitu kami diperintahkan. Artinya kalau sholat itu sekali luput gak bisa kita perbaikin. Pasti beda antara kita dengan orang yang sudah rutin mengerjakannya. Dan sebenarnya surga yang abadi ini, Bapak Ibu sekalian, penuh dengan dayang-dayang, istana, baju-baju sutra, gelang-gelang emas, istana yang mewah dan segala macam hal lah. Ya. Kami sudah bedah tentang surga ini sekitar 30 bab yang sudah ada di playlist YouTube kita gitu ya.
bisa dibaca insya Allah dan bisa didengarkan. Beli bukunya mungkin tidak sampai 100.000 rupiah. Itu bisa dipelajari. Kalau kita lihat semua janji-janji di sana sebenarnya sederhana. Hanya kita patuh saja. Ya. Dan untuk melawan syaitan mudah sekali. Tinggal tolak bisikannya. Misalnya kita bangun malam nih. Syaitan akan bisikin, ngantuk, tidur aja dulu. Enggak, saya mau sholat malam. Selesai. Syaitan enggak akan menjelma, cekik kita. Kamu kalau sholat saya akan bunuh kamu. Enggak. Loh iya benar. Kan banyak orang di Indonesia itu bilang, saya sering dengar itu ya. Saya tidak bilang siapa yang ucap, tapi saya pernah dengar ini. Syaitannya kuat banget nih. Mana kuat? Syaitannya itu mana? Itu. Kalau syaitan itu kuat, kira-kira Bapak Ibu masih bisa duduk di majelis ilmu ini? Enggak mungkin kita masih bisa sholat. Kita masih bisa baca Quran, tidak bisa. Jadi sebenarnya Allah sudah kekalkan dalam firman-Nya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Dia cuma bisikin, kita tolak. Apalagi kalau kita faham, kita selalu baca sedih, malas ibadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita berdiri, bergerak. Ya. Ingat dalam surah Al-Ankabut, ayat terakhirnya. Ya. Coba buka sekarang, buka aplikasi Al-Quran deh. Jadi biar lihat itu bagaimana Allah SWT kekalkan dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat terakhir. Ya. Kalau tidak salah ayat ke-60 itu ya. Sudah dibuka? Ya. Walladzina jahadu, itu kan ayatnya ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Coba lihat terjemahannya. Ya. Ayat 69 ya. Artinya coba baca. Dan orang-orang yang orang yang mau memaksakan ya menuju ke jalan kami akan pandu mereka. Misalnya Bapak Ibu bangun malam, udah saya mau sholat, udah pasti bisa sholat, pasti bisa. Gak mungkin tidak. Kita mau puasa, kita tinggal puasa, pasti bisa. Gak mungkin tidak. Syaitan itu cuma berat-beratin seakan-akan berat. Nanti ini kita mau tiba Ramadan, syaitan sudah mulai bisikin berat ya 1 bulan puasa. Tinggal tepis saja. Orang tidak ada yang mati karena puasa kok. Karena kalau kita mulai dengan persepsi negatif, saya kayaknya nggak bisa sholat malam, ngantuk. Saya kayaknya nggak bisa puasa. Saya kayaknya sulit hafal Quran. Itu semua dari syaitan itu bisikannya supaya kita tidak melakukannya. Padahal sebenarnya kalau kita sudah berusaha, sudah melakukan itu Allah bilang Al-Ankabut ayat 20 ayat 69 tadi. Orang-orang yang coba bermujahadah, memaksakan diri ke jalan kami akan pandu mereka. Kami akan mudahkan mereka untuk itu. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang mau buat kebaikan. Itu Allah katakan di situ. Jadi sebenarnya tinggal kita mau atau tidak mau saja. Ya. Harus kita lawan ini Bapak Ibu sekalian dan harus kita adakan perubahan-perubahan. Ya. Jadi sekarang bahasan kita tentang sholat sunnah bukan hanya sekedar bahasan biasa. Tapi pertanyaan Bapak Ibu sudah kerjakan belum? Kalau sudah kerjakan sudah konsisten belum? Oh sudah Ustaz, saya selama ini sudah 10 tahun selalu sholat qobliyah ba'diyah. Baik, pertahankan sampai mati. Ya. Karena Allah bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Tidak pernah puas ya dan tidak pernah lalai dan lengah sampai kita meninggal dunia. Semua harus dijaga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sholat sunnah ini manfaatnya diantaranya sudah pernah kita sebutkan hadis Nabi SAW ya, tapi tidak disebutkan dalam buku kita ini. Itu kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka selamatlah orang itu, kalau dia buruk maka akan mengganggu, rugilah orang tersebut, dan dalam riwayat lain mengganggu amal yang lain. Nah kalau sholat wajibnya kurang, jadi yang pertama ditimbang sholat, dia berhasil semua yang lainnya, akan membantu yang lain. Puasa, haji, semua akan dibantu oleh sholat itu. Nah kalau sholat wajibnya kurang, Allah mengatakan kepada para malaikat, carilah sholat sunnahnya. Untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Dan kata Nabi SAW, ya, itu kalau ditemukan ya, kalau misalnya ditemukan, ditutupilah kekurangan sholat duhurnya dengan duha, dengan sholat malam dan seterusnya. Kalau misalnya sholat wajib sudah sempurna, sholat sunnahnya akan memberatkan timbangan amalnya. Kata Nabi SAW, dan itu berlaku pada amal-amal yang lainnya. Artinya puasa sunnah membantu puasa wajib, sedekah membantu zakat, ya umrah yang dikerjakan berulang akan membantu kekurangan haji dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke sholat sunnah rawatib dulu, sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib. Ya.
Dan bagi orang yang rutin mengerjakannya, misal tadi duhur, ada hadis kan yang berbunyi, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Bagi anda yang sudah rutin kerjakan ini, misal kita pas datang sudah iqamah, kita belum sholat qabliyah, boleh dikerjakan setelah sholat duhur. Ya, tapi orang yang rutin mengerjakannya ya, kalau orang baru mau kerjakan nggak bisa, qabliyah, ba'diyah. Tapi kalau khusus orang yang sudah rutin mengerjakan, fatwa ulama membolehkan. Karena memang dia sebenarnya kalau azan dia pasti akan kerjakan. Dia hanya telat aja. Beda dengan orang misalnya memang dia nggak mau kerjakan. Dia nggak mau kerjakan gitu. Itu beda hukumnya ya. Jadi kalau orang yang dasarnya memang ada kesempatan dia kerjakan, maka berarti orang ini masih bisa mengerjakannya. Misalnya sebelum ba'diyah, maka Bapak Ibu sholat qobliyah dulu. Segala sesuatunya Bapak Ibu sekarang kalau belum dicoba berat. Kalau belum dicoba berat. Tapi kalau seseorang sudah coba jadi ringan. Semua begitu. Makanya pepatah bahasa Arab mengatakan jarrib ta'arif. Coba kau akan tahu. Dihidangkan satu makanan. Kayaknya nggak enak nih warnanya, kuenya warna hitam. Belum dicoba, mungkin enak. Gitu kan. Orang coba, selama itu dibolehkan dalam syariat kenapa nggak coba? Coba mulai hafal Quran, coba mulai sholat malam, coba mulai ini dan itu misalnya amal-amal soleh kerjakan semua, coba dulu gitu kan. Dan sesuatu itu kalau sudah biasa dikerjakan Allah berikan keberkahan, Allah akan buat jadi ringan, Allah akan buat nanti muncul ide banyak di ibadah itu. Contoh misalnya kita kalau baru mau sholat tahajud, maka nanti mungkin awalnya kita masih sholat 2 rakaat, witirnya 3 misal. Lama-lama kalau seminggu berjalan Allah kasih keberkahan, kita merasa lebih ringan, lalu kita mulai menambah tahajudnya jadi 4 sama 3. Nanti lebih ringan lagi sesudahnya kalau kita sudah rutin konsisten kerjakan, Allah datangkan keberkahan. Nanti kita kerjakan 6 sama 3, nanti 8 sama 3, ini sempurna. Kalau kita terus kerjakan Allah buat kita bisa istiqomah nanti. Keberkahan lagi datang, tadinya kita cuma baca surah-surah pendek, sekarang kita sudah mau baca surah 1 juz per malam. Itu akan muncul nanti. Karena membaca 100 ayat itu punya pahala sendiri, membaca 1000 ayat dalam sholat malam punya pahala sendiri. Ini tidak bisa kecuali orang sudah mulai mengerjakannya. Jadi mulai dulu. Ya, nanti Ramadan jangan kalau dibisikkan syaitan kayaknya Ramadan berat. Perbaiki persepsi. Hanya biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ringan kok. Puasa-puasa aja, jalan aja, biasa kan berjalan. Gak ada sesuatu yang jadi beban. Orang sebelum pergi haji, pergi umrah, bisa nggak ya di sana nanti? Terus begitu dia jalani, pulang, bisa enak gak? Enak. Bukan cuma itu, jihad saja berperang, itu gak ada orang yang pulang jihad kemudian kapok gak mau pergi jihad lagi. Gak. Kalau orang ikhlas gak ada. Terbukti sahabat di perang Badar, lihat depan mata mereka ada sahabat yang terbunuh, terpotong, luka badannya. Tapi mereka di Uhud berperang. Mereka di pembebasan di perang Khandak mereka perang, di Khaybar mereka perang, di pembebasan kota Mekah perang. Banyak. Dan turun-temurun orang-orang muslim banyak terus melanjutkan estafet itu karena mereka sudah merasakan kenikmatannya. Jadi sebenarnya berat itu di awalnya saja. Syaitan sengaja memberat-beratkan. Saran kami juga mulai sekarang Bapak Ibu mumpung Ramadan mau tiba, persiapkan diri supaya kita sambut Ramadan dengan sangat baik ya. Itu coba cek kira-kira amalan ibadah apa yang masih bolong. Yang kita belum kerjakan. Kita nggak bicara yang sudah dikerjakan. Cari kira-kira apa yang masih belum dikerjakan sama sekali atau dikerjakan tapi masih bolong-bolong. Nah itu mulai hari ini perbaiki. Supaya nanti tiba Ramadan jadi ringan, jadi biasa. Nah, seperti itu. Jadi mulai kira-kira celah mana nih? Karena syaitan itu akan mencari celah paling lemah sehingga kita bisa lalai di situ. Cari kira-kira apa sholat malamnya kah, apa sholat duhanya kah, qobliyah kah, ba'diyah kah, sholat taubat, sholat udu, zikir misalnya habis sholat atau zikir pagi petang atau apa sajalah. Atau sedekahnya kira-kira Bapak Ibu lebih tahu dirinya masing-masing. Coba cari dan perbaikin supaya kita terus meningkatkan kondisi dan keperimaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sholat sunnah ini manfaatnya besar, diantaranya bisa menambal dan juga memperkuat, menyempurnakan sholat wajib. Nah diantara yang dianjurkan adalah menjaga sholat-sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib. Hadits dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, seorang sahabiat Nabi yang mulia, ya, istri Nabi SAW, beliau menuturkan bahwa ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata raka'ah tatawu'an, thintai asyrata raka'atan tatawu'an ghaira faridah, illa banallahu lahu baitan fil jannah."
Tidaklah seseorang hamba muslim mengerjakan sholat sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain kita langsung bacakan saja dulu. Riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan kata Nabi SAW, man sallat natai ashrata raka'atan fi yaumin wa layla bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangun untuknya sebuah istana di surga. Ya. Dua riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah pentingnya seorang muslim menjaga sholat-sholat sunnahnya, terutama sholat rawatib yang melekat dengan sholat wajib. Walaupun secara fikih hukumnya sunnah, tadi saya bilang ya di awal pembukaan kita, ambil potongan awal definisi sunnah itu. Secara fikih, mengerjakan dapat pahala, ini yang kita pegangi. Meninggalkannya tidak berdosa, ini lupakan saja ini. Yang penting kita sunnah, bukan jadi prinsip hidup, tapi kita tahu saja hukumnya. Karena kita selalu, meninggalkan tidak berdosa. Sudah, kita tidak kerjakan. Padahal sebenarnya kita lupa potongan pertama yang lebih penting. Definisi itu yaitu mengerjakannya dapat pahala. Pahala ini besar, jangan dianggap remeh gitu ya. Maka di sini ya kita mengetahui bahwasanya itu pelajaran pertama bagaimana seorang muslim dianjurkan menjaga sholat ya yang melekat dengan sholat wajibnya, dan disebutkan di sini ya 12 rakaat. Ya. Tatawuan itu maksudnya adalah tambahan, tidak hukumnya wajib gitu ya. Nah ini berarti adanya anjuran menjaga sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib 12 rakaat disebutkan. Ya. Tentu ini adalah jumlah yang mendatangkan keutamaannya. Kalau kita kerjakan, artinya boleh nggak saya kerjakan kurang dari ini? Boleh saja. Tetapi kalau Anda kerjakan ya, 12 ini maka dapat yang dijanjikan. Ya. Di sini faedah kedua adalah dia akan mendapatkan rumah atau istana di surga. Bisa saja maknanya di sini dua. Bisa saja orang yang rutin sepanjang hidupnya menjaga 12 rakaat ini setiap hari, gitu kan? Kecuali dia punya udzur kayak dia sakit, hilang akal, dia musafir gitu ya. Dia jamak sholat kalau musafir maka gugur dari dia ini. Maka orang ini dapat istana di surga nanti. Bisa juga maknanya lebih sederhana dari itu. Setiap harinya kalau dia jaga 12 rakaat dapat istana di surga. Dan itu bukan mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karuniahnya gitu ya. Apalagi surga itu seluas langit dan bumi gitu ya. Seperti mirip hadis, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Sekarang kalau kita di kota kita misalnya kayak di Jakarta nih, dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan atau Selatan ke Barat atau ke Utara misalnya, kita temukan ada 10 masjid lagi taruh kotak amal di depan pinggir jalan karena ada renovasi. Lalu kita kasih 10.000 contoh ya, setiap masjid. Berarti kita dapat 10 istana di surga. Karena pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mungkin tidak semua orang mampu membangun masjid. Karena pikiran dia ini biayanya besar. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu, dapat istana di surga. Walaupun bagi orang yang hanya membangun masjid sebesar sarang burung saja. Artinya semampu dia. Kita sumbang di situ 10.000, 100.000 misalnya, lalu digabunglah sama uangnya, dibeli semen, dibeli keramik atau granit atau apalah yang dipakai situ atau dibeli catnya. Intinya kita gabung uang kita di pembangunan masjid tersebut, sudah dapat istana di surga. Walaupun tentu beda antara orang yang bayar masjid sendirian dengan orang yang cuma cumbang sebeberapa. Tapi yang sedang kita intitik beratkan adalah begitu mudahnya Allah memberikan kita istana di surga. Seorang muslim bisa memiliki ribuan, mungkin bahkan jutaan istana di surga. Ya. Karena setiap ibadah itu punya istana masing-masing. Sholat itu punya istana sendiri. Ada kayak camp istananya gitu. Kata Nabi SAW, semua nanti ibadah ini punya pintu-pintu gerbang. Sholat ada pintu gerbangnya, jihad ada pintu gerbangnya, puasa ada pintu gerbangnya, dan seterusnya, ini semua pintu gerbang. Dan akan dipanggil nanti orang dari pintu-pintu gerbang itu. Hai fulan, kau punya istana di sini. Hai fulan, kau punya istana di sini. Waktu Nabi SAW sampaikan itu, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, maksudnya kok luar biasa banget ini. Orang dipanggil dari pintu ini, dia punya banyak istana. Apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya memang dia dominasi, semua ibadah dia coba kerjakan.
Kata Nabi SAW, iya ada dan aku berharap kamu salah satunya. Karena Abu Bakar selalu tidak pernah tinggalkan semua ibadah. Apa saja yang dia dengar langsung dikerjakan. Jadi tidak ragu, mau wajib, mau sunnah secara hukum fikih tetap dikerjakan. Nah, jadi bisa bermakna sini mendapatkan istana di surga adalah perharinya. Bukan mustahil. Asal dijaga 12 rakaat hari ini dapat berarti. Besok lagi dapat, lusa lagi dapat. Ini nggak butuh siapin uang miliaran kayak kita di dunia. Di Jakarta kalau mau beli rumah, oh di sana 2 miliar, sana 3 miliar, sana 1,5 miliar. Itu nggak seperti itu. Hanya jaga seperti ini saja. Ya. Dan memang begitu mudahnya Allah SWT berikan kepada kita. Nanti akan kita jelaskan juga di hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tentang keutamaan beberapa sholat-sholat rawatib ini. Ya. Di riwayat kedua itu ada perbedaan hanya di lafaz di dalam sehari semalam. Ya, di riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat yang tadi sebelumnya sholat dalam sehari. Ya, setiap harinya gitu. Itu perbedaan lafadznya saja, tapi jumlahnya sama dan keutamanya sama. 12 rakaat dan mendapatkan istana di surga. Sekarang kita masuk ke 12 rakaat itu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis nomor 3 kita di bab ini ya. Di poin nomor C maksudnya, sholat-sholat sunnah rawatib. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dan ia menambahkan perincian pada riwayatnya. Arba'an qabla adh-dhuhr, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum sholat duhur kayak tadi kita. Ya. 2 rakaat setelahnya. 4 sebelum duhur, 2 sesudah, berarti sudah 6. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, berarti 8. 2 rakaat sesudah isya, berarti 10. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, berarti 12. Ya, berarti 12. Tentu di antara sholat, tentu ini adalah sholat yang disebutkan di dalam hadis ini rincian tentang 12 rakaat ya. Tapi sunnah rawatib itu banyak. Sunnah rawatib banyak gitu ya. Tapi khusus yang dikerjakan ya, sebagian ulama mengatakan ini jumlah minimalnya. Kalau mau dapat istana surga kerjakan 12 rakaat itu jumlah minimal. Rinciannya seperti tadi. Ya, kalau supaya mudah sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Ini kurang lebih 12 rakaat itu ya. Nah sholat di antara sholat-sholat sunnah ini yang paling mulia adalah sholat sunnat al-fajr. Sholat yang dikerjakan antara azan dan iqamah subuh. Sudah tidak asing buat kita rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ya. Ini cuma 2 menit. Ya, usahakan dikerjakan. Kata Nabi SAW, rakaat fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, kalau nanti kalian temukan pahalanya di hari kiamat, lebih kalian sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Kita bisa bayangkan kalau 1 rakaat sunnatul fajar, kalau kita sholat selama 50 tahun, 70 tahun, berapa banyak yang seperti dunia nanti kita dapatkan, karena kecilnya dan hinanya dunia ini. Ya, dunia ini kecil ya, Bapak Ibu mungkin pernah pelajari ilmu pengetahuan alam ya, kita bisa tahu bagaimana bumi kita ini hanya seperti butiran pasir di sebuah ya, atau di lingkaran bintang-bintang yang ada di muka bumi di alam semesta ini, dan masih banyak lingkaran-lingkaran dan gabungan bintang-bintang yang bersebaran di muka bumi yang lebih banyak lagi, miliaran jumlahnya. Sampai sudah para ilmuwan karena tidak bisa menghitungnya mengatakan jumlahnya miliaran atau mungkin triliunan bintang-bintang yang sangat banyak. Makanya kalau dibilang seperti dunia itu kecil sekali memang. Mungkin bagi kita itu besar gitu ya. Makanya orang yang masuk ke dalam surga itu akan senang abadi. Hanya syaratnya di dunia patuh saja. Yang diperintahkan kerjakan. Toh juga mengerjakan ibadah itu punya kenikmatan ya. Salah kalau ada yang menganggap orang ibadah itu tersiksa. Kalau Bapak Ibu tersiksa, Bapak Ibu gak akan duduk mendengar majelis ilmu begini. Saya pun tidak akan longin datang untuk ngisi. Kalau memang kita tersiksa. Kalau orang sholat malam itu tersiksa, maka mungkin orang-orang yang suka tahajud itu akan berhenti. Ya. Kalau memang puasa itu menyiksa, maka mungkin orang akan berhenti puasa, zikir, tawa, haji, umroh, jihad. Tapi buktinya tidak ada orang yang berhenti, orang-orang yang mempertahankan dengan keimanannya. Karena memang punya kenikmatan, sebagaimana dosa juga punya kenikmatan ya. Jangan berpikir orang kalau buat dosa itu tidak punya upaya, mereka punya upaya, mereka keluarin uang, mereka luangin waktu, mereka kerahkan energi, sama dengan orang ibadah ya. Bahkan syaitan menghiasi mereka supaya mereka tidak capek. Kadang-kadang kita tahajud 1 jam itu sudah lama banget. Tapi orang subhanallah kalau buat dosa, dia 5-6 jam di diskotik, di karaoke, dia nggak rasa capek. Syaitan hiasi begitu. Ya.
Kadang-kadang durasi waktu yang kita pakai untuk maksiat yang sangat panjang kita anggap pendek, tapi ibadah yang waktunya pendek kita anggap panjang. Dihiasi sama syaitan begitu. Biasa saya kasih contoh-contoh di kajian-kajian kami. Kita kalau masuk masjid kita lihat durasi digital sisa 10 menit iqamah, itu kita anggap 10 menit itu berat banget. Oh masih lama. Kadang-kadang bahkan syaitan bisikin kita sudah dengar azan subuh, oh masih azan iqamah masih panjang. Padahal mungkin 10 menit lagi sudah iqamah itu. Kita saja kalau bangun azan baru wudu, bersih-bersih, belum tentu kita dapat takbiratul ihram pertama. Apalagi kalau tidur lagi, itu nggak bakalan bisa. Tapi syaitan hiasi begitu. Makanya kita harus sadarkan diri kita gitu ya. Syaitan itu bisikannya halus, tapi dia lemah. Cuman ya orang yang lebih lemah lagi yang mengikutinya gitu ya. Kayak kita tidak boleh mengikuti syaitan itu. Baik, ini adalah sholat sunnah rawatib yang disebutkan khusus mendapatkan istana di surga tadi. Tapi saya bilang tadi rawatib itu ada banyak, ada tambahannya ya. Ditambah yang pertama adalah ba'diyah duhur, ditambah 2. Kan di sini tadi disebutkan ba'diyah duhurnya 2 kan, tambah lagi 2 jadi 4. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi, kata Nabi SAW sampai menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 4 rakaat, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti kalau ibu dan bapak sholat 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah duhur, bapak ibu mendapatkan 2 keutamaan hadis. Dapat keutamaan istana di surga tadi dan dapat keutamaan diharamkan dari api neraka. Itu tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua adalah 4 rakaat sebelum asar. Ini belum disebutkan di sini. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Semoga Allah merahmati, maksudnya semoga Allah kasih rezeki. Ya. Rahmat itu luas ya, panjang umur, pengampunan dosa dan segala macam hal itu namanya rahmat Allah. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya. Ini sudah ada tambahan ya. Berarti dari tadi 12 sudah tambah berapa sekarang? 6. Berarti sudah jadi? Coba kalau duit cepat banget hitungnya itu ya. 12 tambah 6 jadi 18. Sudah 18 ya. Sekarang ditambah lagi qobliyah maghrib 2 dan qobliyah maghrib 2, qobliyah isya 2. Karena kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini shalah. Di setiap antara azan dan iqamah ada solat. Makanya ada solat qobliyah maghrib, ada qobliyah isya. Ini 4 rakaat nih. 18 tambah 4 berarti 22 rakaat ya. 22 rakaat kalau mau sempurna semuanya ya, usahakan dijaga semua ini ya. Dan tadi saya bilang bagi orang yang telat ya, dia rutin kerjakan dia telat, itu pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Nabi Muhammad SAW setelah asar ya, habis salam beliau berdiri lalu beliau sholat lagi sunnah ya. Maka sahabat nunggu lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah anda lupa? Atau turun wahyu, apakah turun wahyu, bukan lupa ya, apakah turun wahyu yang mengingatkan kita tentang ada sholat ba'diyah asar lagi? Kan ba'diyah asar tidak ada, dilarang sholat ya, karena tidak ada ba'diyah subuh dan ba'diyah asar karena waktu itu iblis mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sujud, makanya kita tidak sholat sunnah di waktu itu, sampai terbit matahari atau sampai terbenam matahari. Maka waktu Nabi sholat habis asar, ya, 4 rakaat, maka sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu baru menyampaikan kita tentang sholat ba'diyah asar? Kata Nabi SAW, bukan. Ini adalah ba'diyah duhurku. Tadi waktu aku pulang ke rumah, Nabi biasanya rutin sholat sunnahnya di rumah. Tadi waktu aku pulang ke rumah ada satu kaum, ada tamu datang, bertamu menyibukkanku. Sampai masuk waktu asar dan aku lupa sholat ini. Berarti orang yang tadi yang rutin mengerjakannya, dia lupa, dia kerjakan kapan dia ingat gitu ya. Ini itu padahal ba'diyah duhur, tapi saking pentingnya dijaga Nabi kerjakan setelah asar. Gitu. Dan ini bukan ba'diyah asar ya, hanya sholat yang kelewat. Kita misalnya memang kebablasan tidur, atau kita lupa, atau memang kita tersibukkan dengan satu kegiatan kayak dokter lagi operasi, dia nggak bisa, padahal dia bukan musafir, dia tidak mau kehilangan sholat sunnah. Gitu kan? Tapi dia cuma punya waktu sholat wajib, dia sholat wajib sekarang di ruang operasinya, misalnya dia sholat duhur, hitungan 2-3 menit, 3-4 menit misalnya dia sholat duhur, lalu dia kembali lanjutkan operasinya. Nanti bisa nggak setelah operasi dia sholat qobliyah ba'diyah? Bisa, asal dia memang rutin kerjakan
sebelum operasi itu. Karena rutinitasnya nggak mungkin ditinggalkan. Ya. Jangan sampai ditinggalkan ya, karena saya dengar ada beberapa jemaah juga nanya, dia pernah ketiduran subuh, bangunnya terbit matahari. Lalu dia nggak sholat udah, dia pikir sudah lewat waktunya. Padahal dia punya udzur. Selama punya udzur bukan disengaja, kita punya peluang untuk mengerjakan. Kita ketiduran nih, bangunnya jam 6 pagi sudah terbit matahari. Memang ketiduran, maka ada udzur. Tidur itu udzur. Ya. Tapi bukan tidur yang dibuat-buat ya. Betul-betul kita ketiduran, bangunlah. Nabi SAW pernah tidur dalam satu perjalanan peperangan, kemudian beliau tidak bangun kecuali waktu wajah beliau kena teriknya matahari. Maka di saat itu Nabi SAW bangun lalu menyuruh pasukan beliau pindah dari lokasi itu sambil mengatakan sesungguhnya tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan gitu ya. Lalu menyuruh Bilal azan, sudah terbit matahari ya, sholat sunnatul fajr, iqamah baru sholat subuh. Jadi tetap dikerjakan. Baik, ini adalah sholat sunnah rawatib. Sekarang kita masuk di poin D, sholat sunnah setelah berwudu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal setelah melaksanakan sholat subuh, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil islami manfa'atan. Fa inni sami'tu al-laylata khasfan alayka baina yadayya fil jannah. Qala Bilal, ma amiltu amalan fil islami arja indi manfa'ah min anni la atatahharu tahuran taman fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tahuri ma kataballahu li an usalli. Ini hadis yang sahih tentunya ya. Dan di situ ada penjelasan footnote di bawah diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Terjemahannya kata Nabi SAW kepada Bilal radhiyallahu anhu selepas sholat subuh, langsung Nabi tanya, katakan kepadaku wahai Bilal tentang satu amal yang paling engkau harapkan manfaatnya dari apa yang telah engkau perbuat dalam Islam. Maksudnya amal apa kira-kira yang kamu harap sekali Allah memberikan balasan sangat besar. Karena sesungguhnya tadi malam kata Nabi SAW aku mendengar atau diperdengarkan kepadaku suara sendalmu di depanku di dalam surga. Jadi Bilal masih hidup sudah didengar suara terompas sendalnya oleh Nabi SAW di surga. Maka Bilal radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melakukan satu perbuatan pun dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwa tidaklah aku berwudu dengan wudu yang sempurna baik pada malam ataupun di siang hari, melainkan kemudian aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakannya. Di dalam riwayat yang lain, fa inni sami'tu daffana alaik, sungguh aku benar-benar telah mendengar suara gesekan sandalmu. Al-Bukhari rahimahullah berkata, daffana alaik, yakni tahrik. Maksudnya ya makna daripada daffana alaik dalam riwayat yang di atas tadi yang pendek ini, fa inni sami'tu daffana alaik artinya adalah tahrik atau suara gesekan atau gerakan sendalmu. Langsung kita bacakan riwayat selanjutnya karena mirip-mirip ya. Ada riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu dengan makna serupa yang di dalamnya dikatakan, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, ma dakhaltul jannata qattun illa sami'tu khashkashataka amami. Dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashkashataka amami. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa sallaytu rak'ataini wa ma asabani hadathun qattun illa tawadda'tu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, dengan apa kamu dapat mendahuluiku ke surga? Kenapa kok tiba-tiba aku dapat informasi kamu sudah masuk ke surga, masih hidup? Sebab aku tidak masuk ke dalam surga kecuali aku benar-benar mendengar suara gesekan sendalmu di depanku. Sesungguhnya semalam aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara gesekan sendalmu itu. Bilal berkata, tidaklah aku mengumandangkan azan melainkan aku mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Dan tidaklah aku berhadas atau wuduku batal melainkan aku segera berwuduk lagi. Dan aku merasa wajib mengerjakan sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dengan kedua sholat itulah engkau memperoleh ini semua. At-Tirmidzi berkata, makna
dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya semalam aku masuk ke dalam surga, yakni aku melihat di dalam mimpiku seolah-olah aku masuk ke dalam surga. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata mimpi para nabi adalah wahyu, Baik, riwayat-riwayat ini atau tiga buah riwayat ini menjelaskan kepada kita yang pertama kedudukan Bilal radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah manusia biasa. Yang penting adalah bagaimana Islam datang memuliakan para budak ini. Setelah mereka dibebaskan, maka mereka punya hak bersama kaum muslimin. Sampai Bilal dimuliakan oleh Allah SWT menjadi muadzin Nabi dan juga menjadi tangan kanan Nabi. Setiap kali ada orang yang kalau bapak ibu hidup di masa itu, kalau datang ke rumah Nabi mau nanya-nanya hukum, itu biasa Bilal yang temui di pintu. Ya. Jadi memang beliau dipercayakan oleh Nabi SAW itu ya. Dan bagaimana Nabi SAW menikahkan juga dia dengan seorang wanita Quraisy yang mulia, walaupun memang dia adalah mantan budak, supaya Islam datang menepis semua persepsi menganggap remeh orang lain, karena Allah tidak melihat fisik dan para wajah kita, tapi melihat kepada amal dan hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum. Allah tidak pernah menilai wajah dan tubuh dan paras wajah kalian. Walakin yanzuru ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan melihat hati kalian, keikhlasan kalian dan juga amal-amal kalian. Kalau hanya orang cantik sama orang gagah masuk surga, maka surga sedikit sekali penghuninya, gitu kan. Tapi subhanallah, Allah Maha Kuasa. Siapa yang paling baik amalnya, itu yang akan masuk ke dalam surga, gitu ya. Nah, itu pelajaran besar bisa diambil dari Bilal radhiyallahu anhu, di mana Allah muliakan ya. Sampai Umar mengatakan Bilal adalah sayyiduna, tuan kami, gitu kan. Karena muliahnya di mata Allah dan Rasulnya. Baik, di sini salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Bilal. Dan subhanallah tidak ada sahabat lain yang mendapatkan keutamaan seperti ini. Yaitu suara terompas sendalnya didengar di surga sementara dia masih hidup. Ya. Dan tidak ada yang menyaingi Bilal dalam sholat sunnah wudu, nggak ada. Tidak ada riwayat lain, tidak ada sahabat lain yang seperti ini. Ya. Mereka mungkin mengerjakan, tetapi tidak ada yang dinukil riwayat seperti Bilal. Jadi bisa dikatakan Bilal mendominasi radhiyallahu anhu tentang masalah keutamaan sholat sunnah wudu ini. Ya, karena riwayat ini yang sangat masyhur tentang masalah sholat sunnah wudu. Baik, pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW sudah biasa diperlihatkan surga dan neraka. Ya, walaupun beliau belum memasukinya secara langsung, gitu ya. Makanya Tirmidzi mengatakan kalau Nabi SAW diperlihatkan surga tersebut dalam mimpinya, gitu ya. Dan insya Allah nanti yang pertama sekali masuk ke dalam surga nanti adalah Nabi Muhammad SAW, tapi di hari kiamat. Beliau mengatakan, akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan akan ditanyakan kepada penghuni penjaga pintu surga dari malaikat, siapa engkau? Aku mengatakan aku Muhammad. Maka kata malaikat tersebut, aku tidak diperintahkan membukanya pertama kali kecuali untukmu. Ya. Makanya At-Tirmidzi mengatakan di sini dimaksud adalah Nabi bilang saya lihat surga, saya lihat neraka, ini karena Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pelajaran yang ketiga, surga itu sudah ada dan surga itu berinteraksi dengan manusia. Interaksi itu maksudnya adalah bukan berarti kita bisa ngobrol, tapi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, kecuali surga akan berkata, ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia. Dan tidak ada seseorang yang berlindung kepada Allah dari neraka sehari 3 kali, riwayat lain sehari 7 kali, kecuali Allah akan kecuali neraka akan berkata, ya Allah, hambamu fulan berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan dia dariku. Jadi surga sama neraka ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya waktu Nabi Adam AS manusia pertama diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, gitu ya. Di surga itu sudah ada dan akan terus ada abadi selamanya. Sebagaimana juga neraka, demikian keadaannya. Jadi jangan sampai kita luput dari poin ini, karena poin ini penting sekali. Ini pelajaran ketiga dari hadis. Kalau seseorang sudah sadar ternyata tempat yang dijanjikan untuk dia dapat kalau dia patuh sudah ada, apa yang buat dia khawatir? Sekarang misalnya kita dijanjikan di kantor nih, kalau kamu jadi pegawai di sini, nanti kamu akan dapat rumah di komplek itu. Komplek itu diperlihatkan ini di kompleknya. Ini kafling nomor 1 punya kamu, kafling nomor 2 punya. Kita sudah tahu, pasti kita akan lebih semangat untuk bekerja. Harusnya surga dijelaskan seperti ini, kita lebih semangat untuk beribadah karena sudah tahu ada tempatnya. Bukan cuma iming-iming saja. Itu sudah benar dan Allah itu maha benar dengan janjinya, gitu ya. Nah, penyampaian Nabi SAW tentang riwayat seperti ini banyak sekali ya.
aku diperlihatkan semalam aku masuk ke surga. Waktu Isra Mi'raj beliau diperlihatkan surga dan neraka. Semua ini menandakan memang tempat-tempat tersebut sudah ada. Dan beliau pun bersabda kepada para sahabat Nabi dan sampai kepada kita pada siang ini, sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada seseorang antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal sholat, puasa, zikir, lakukan saja berurut ibadah dalam seharian itu, meninggal sudah ikuti dengan keimanannya sebagai seorang muslim, meninggal masuk surga. Kata Nabi SAW, surga lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal patuh meninggal masuk surga dan surga sudah ada. Dan seseorang dari kalian lebih dekat dengan api neraka, dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal ugal-ugalan, zina, bohong, menipu, riba, meninggal masuk neraka. Simpel sekali gitu. Pelajaran yang keempat, bahwasanya ya, adanya keutamaan sholat sunnah wudu. Makanya disebutkan judulnya sini, sholat sunnah wudu. Diambil daripada perkataan Bilal, ya, waktu Nabi SAW tanya, amalan apa yang paling kamu harapkan balasannya? Kata Bilal, aku tidak batal wudu ya, kecuali aku akan wudu lagi. Itu di riwayat yang pertama ya, bisa dilihat di halaman 42 di situ. Aku tidak melakukan satu perbuatan dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwa tidaklah aku berwudu dengan wudu yang sempurna baik pada malam maupun di siang hari, melainkan kemudian aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakannya. Maksudnya beliau sholat, ada sholat wudu, terus kemudian beliau lanjutkan sholat sesudahnya. Misalnya bangun malam nih, sholat, mau sholat tahajud, beliau sholat wudu lalu beliau sholat tahajud, lanjutin sholat sesudahnya. Maksudnya semua sholat-sholat dikerjakan setelah wudu tersebut. Makanya ada keluar istilah sholat sunnah wudu. Diambil dari riwayat yang kedua di halaman 43, di mana Bilal mengatakan di akhir hadis ya, dan tidaklah aku berhadas, maksudnya wuduku batal, maaf keluar angin, kencing atau buang air besar ya, melainkan aku segera wudu lagi. Jadi Bilal itu wudu bukan pada waktu sholat, selalu dalam kondisi wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, selalu begitu ya. Ditambah lagi, dan aku merasa wajib mengerjakan sholat 2 rakaat karena Allah ya. Maksudnya aku langsung kerjakan sholat sunnah sesudah itu, sudah wudu. Makanya keluarlah istilah sunnah wudu. Kalau ada orang yang bilang misalnya, riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Bilal saja berbuat ibadah yang Nabi tidak contohkan. Ini sering saya dengar begitu di Indonesia ya. Kenapa kau buat ini? Ada juga sahabat-sahabat yang kerjakan amal yang Nabi tidak pernah contohkan. Mereka lupa itu di masa Nabi masih hidup. Kalau kita hidup di masa itu nggak masalah, karena kalau benar Nabi dukung, kalau salah Nabi luruskan. Sekarang Nabi sudah meninggal, Al-Quran sudah sempurna, dan di masa Nabi hidup prosesi Al-Quran masih turun. Al-Quran turun dan sempurna selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, gitu kan. Jadi kalau lagi kita hidup di masa itu nggak ada masalah. Makanya disilakan dengan sunnah Nabi itu adalah semua perkataan, semua perbuatan dan semua persetujuan Nabi. Jadi kalau ada yang sahabat buat sesuatu lalu Nabi setujui, berarti itu boleh, dari bagian dari syariat. Nah, termasuk Bilal di sini. Ya, Bilal berusaha berbuat sholat sunnah setelah wudu, itu upaya dari beliau. Tapi di masa hidupnya Nabi. Makanya Nabi setujui. Oh, kalau Nabi bilang kamu dapat langkah di surga, itu karena masa itu masih turun wahyu supaya jadi pelajaran bagi orang. Kalau sekarang siapa yang nilai itu baik atau tidak? Nabi sudah meninggal, ya udah sibuk aja dengan yang sudah ada contohnya. Nah seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali, karena saya pernah dengar begitu, ada potongan ceramah menjelaskan kalau ada sahabat juga waktu lagi sholat, waktu Nabi bilang sami Allah liman hamidah, kemudian sahabat itu bilang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya. Dia puji-puji Allah gitu ya. Terus Nabi tanya atau sudah salam, siapa yang ucapin tadi itu? Sahabat itu bilang, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan oleh Allah beberapa malaikat yang berlumba-lumba mencatat pujianmu itu. Lalu mereka bilang, itu sahabat itu aja ucapin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Nabi gak pernah contohkan. Tapi kita jawab, itu di masa Nabi masih hidup. Makanya Nabi kasih dukungannya. Kalau salah, kalau benar, kalau salah Nabi larang gitu kan. Kalau sekarang gak bisa lagi karena Al-Quran sudah sempurna. Nabi sudah meninggal. Ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3, potongan tengah-tengah ayat yang panjang gitu ya. Ayat nomor 3 ini termasuk ayat yang panjang dalam Al-Quran.
Tapi potongan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian, wa raditu lakum Islam madin, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini ayat pada saat itu turun berarti menandakan Al-Quran dan Islam sudah sempurna. Itu di akhir hidup Nabi SAW turun ayat ini. Di haji wadaknya beliau. Gitu ya. Makanya waktu turun ayat ini semua sahabat gembira karena menandakan agama sudah sempurna. Kecuali Abu Bakar yang menangis. Maka orang-orang bertanya, kenapa anda menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, sesungguhnya kalau agama itu sudah sempurna berarti yang membawa agama itu sudah dekat ajalnya. Maka kata Nabi SAW, Abu Bakar benar. Pulang dari haji Nabi SAW sakit, kemudian beliau pun wafat setelah itu. Jadi ini poin. Kemudian yang terakhir, yang keenam yang bisa diambil pelajaran adalah adanya sholat sunnah juga yang dikerjakan oleh Bilal. Ya, di riwayat yang kedua tadi di halaman 43, waktu Nabi tanya, apa yang kau lakukan sampai kau bisa mendahului langkah kakiku di surga? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Ini sholat rawatib tadi. Ya. Berhubungan dengan poin sebelumnya. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasanya insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Tolong ditandai, kita akan lanjutkan nanti di poin E. Salat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk.